Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Arkananta Deben dari Akuntansi Manajerial Kelas H akan memaparkan analisis studi kasus dari PT Yongjin Javasuka Garment. PT Yongjin Javasuka Garment merupakan sebuah perusahaan investasi asing yang bergerak di bidang manufaktur pakaian jadi. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dengan memproduksi berbagai jenis pakaian dengan buyer utama mereka seperti Adidas, Gap, Under Armour, Vans, Harley Davidson, dan masih banyak lagi. Jangkauan pemasaran ekspor meliputi negara-negara di Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan juga Australia untuk memproduksi pakaian tersebut. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 29 Juli 1988 dengan nama PT Huawei Indonesia, dan pada tanggal 25 Januari 2006 berganti nama menjadi PT Yongjin Javasuka Garment. Latar belakang dalam studi kasus analisis break-even point sebagai alat perencanaan laba studi kasus pada PT Yongjin Javasuka Garment ini bahwa perusahaan itu mengalami peningkatan penjualan namun mengalami peningkatan kerugian yang signifikan pada tahun 2018. Nah, hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya angka penjualan yang telah ditargetkan dan direncanakan sebelumnya. Dalam menjalankan kegiatan operasinya, perusahaan ini selalu mengalami peningkatan penjualan, tetapi terjadi peningkatan kerugian yang cukup signifikan. Kasus tersebut dapat terjadi dalam perusahaan PT Yongjin Javasuka Garment karena tidak tercapainya angka penjualan yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya. Sementara target penjualan yang ditetapkan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Persaingan bisnis yang semakin ketat tidak memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan harga jual, sehingga harga jual yang naik diprediksi dapat meningkatkan pendapatan yang diterima perusahaan. Biaya operasi yang meningkat, terutama biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang merupakan biaya manufaktur, menjadi salah satu komponen yang menjadi tolak ukur terbentuknya beban pokok penjualan. Lalu selain itu, perusahaan memiliki 98 line dengan total karyawan 1.346 orang yang terbagi ke dalam 3 gedung untuk bagian menjahit, sehingga perusahaan itu perlu melakukan perubahan pada volume penjualan dengan melakukan peningkatan yang cukup signifikan agar dapat memperoleh laba yang diharapkan dan terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Nah, dalam kasus perusahaan ini dilakukan untuk mengetahui titik di mana perusahaan itu tidak dalam keadaan rugi maupun laba, serta merencanakan tingkat laba yang diinginkan pada biaya dan volume penjualan tertentu, atau menargetkan volume penjualan yang mungkin dicapai pada biaya dan laba tertentu. Nah, analisis BEP ini melibatkan perhitungan biaya tetap, biaya variabel, tingkat laba yang diharapkan, dan volume penjualan. Jadi perusahaan melakukan klasifikasi biaya berdasarkan analisis titik impas untuk merencanakan tingkat laba yang diinginkan pada biaya dan volume penjualan tertentu, atau menetapkan volume penjualan yang mungkin dicapai pada biaya dan laba tertentu. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan masalah perencanaan, khususnya mengenai perencanaan penjualan dan juga biaya operasional, karena hal tersebut berpengaruh langsung pada proses laba. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang ada, perusahaan itu harus mencapai penjualan sebanyak kurang lebih 10 juta pieces atau setara dengan penjualan sebesar 172 juta US dollar pada tahun 2017 untuk tidak mengalami kerugian. Lalu untuk tahun 2018, perusahaan itu harus mencapai penjualan kurang lebih 12 juta pieces atau setara dengan penjualan sebesar 244 juta US dollar. Dalam penelitian ini, manajemen perlu menggunakan analisis titik impas atau break-even point sebagai alat perencanaan laba. Nah, analisis ini membantu perusahaan dalam mengetahui titik di mana perusahaan tidak dalam keadaan rugi maupun laba. Dengan mencapai jumlah penjualan yang ditetapkan, perusahaan dapat menghindari kerugian dan mencapai laba yang diharapkan. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang ada, perusahaan itu belum mencapai titik impas atau break-even point baik dalam satuan dolar maupun satuan pieces. Pada tahun 2017, penjualan itu sebanyak kurang lebih 5 juta pieces atau sebesar 104
juta US dollar dengan break even point sebanyak 8 juta pieces atau sebesar 172 juta US dollar. Sedangkan pada tahun 2018 penjualan sebanyak 4 juta pieces atau sebesar 108 juta US dollar dengan break even point sebanyak 10 juta pieces atau 244 juta US dollar. Dengan demikian, perubahan elemen penentu break even point tersebut menunjukkan bahwa perusahaan itu belum mencapai titik impas yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan belum mencapai titik penjualan yang memadai untuk mencapai laba atau menghindari kerugian. Oleh karena itu, analisis BEP dapat digunakan sebagai alat bagi perusahaan untuk merencanakan laba dan target penjualan. Dia membahas terkait dengan analisis SWLT pada kasus ini. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu peningkatan penjualan yang signifikan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Lalu kedua yaitu harga jual produk yang meningkat, menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu meningkatkan pendapatan dari penjualan. Yang kedua membahas terkait dengan weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, peningkatan biaya operasional dan non-operasional signifikan pada tahun 2018 yang mungkin mengakibatkan kebijakan manajemen itu menjadi tidak efektif atau ketidakpastian dalam pengelolaan biaya. Lalu yang kedua, kegagalan dalam mencapai target penjualan yang ditetapkan sehingga perusahaan mengalami kerugian yang cukup signifikan pada tahun 2018. Lalu yang ketiga berkaitan dengan opportunities atau peluang di mana kelangkaan pasar yang ada ini terutama di wilayah Sukabumi, Jawa Barat yang dapat dijajaki untuk meningkatkan penjualan produk. Lalu peluang yang kedua, peningkatan muka baru dari produk berkualitas tinggi yang dapat membantu meningkatkan harga jual dan pendapatan perusahaan. Itu dimana yang pertama ada persaingan bisnis yang ketat yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Lalu yang kedua, fluktuasi harga bahan baku dan biaya tenaga kerja yang dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Dan yang ketiga, ancaman yang terakhir yaitu kurangnya konsep produk baru dan varian yang dapat dipasarkan yang dapat membatasi peluang pada pasar baru. Dari hasil permasalahan studi kasus yang telah kita bahas tadi, saya sebagai seorang manajer akan mengambil beberapa langkah dan juga keputusan, antara lain yang pertama yaitu pengendalian biaya operasional. Jadi perusahaan itu dapat melakukan pengendalian biaya operasional termasuk biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung yang merupakan komponen biaya yang cukup tinggi. Salah satu cara untuk mengendalikan biaya pembelian bahan baku yaitu dengan mencari berbagai pemasok dengan kualitas yang sama dan membandingkan harganya. Lalu yang kedua, peningkatan efisiensi produksi dengan memiliki 90 line yang terbagi ke dalam 3 gedung. Untuk bagian menjahit, perusahaan itu dapat fokus pada peningkatan efisiensi produksi. Nah, hal ini meliputi peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan waktu tunggu, dan juga pengoptimalan penggunaan sumber daya. Lalu yang ketiga, yaitu mengambil langkah diferensiasi pemasok. Jadi selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk mendiferensiasi pemasok, bahan baku, dan bahan penolong. Diversifikasi pemasok dapat membantu perusahaan dalam mendapat harga yang lebih kompetitif dan juga mengurangi resiko ketergantungan pada satu pemasok saja. Lalu yang keempat atau langkah yang terakhir itu saya akan mengambil langkah peningkatan kualitas produk. Jadi peningkatan kualitas produk itu juga dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan harga jual yang kompetitif dan meningkatkan keputusan pelanggan yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan dan penjualan dan juga laba. Nah, jadi dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produk, lalu juga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan.